dan kakak. Nah, adik-adik, kita mau mempersiapkan kebaktian kita, mau mempersiapkan hati kita, kita mau memuji, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua pasti sedih ya, masih online kebaktiannya, tapi jangan sedih ya, kita tetap harus semangat, harus tetap sukacita. Apapun keadaan adik-adik di rumah, apapun yang adik-adik rasakan, kakak-kakak di sini juga merasakannya. Nanti kita berdoa sama-sama nih supaya COVID cepat berlalu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita mau ucapin dulu janji anak sekolah minggu. Adik-adik bangkit berdiri semua ya. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Nah, adik-adik sudah mengucapkan janji sekolah minggu. Kakak harap janji anak sekolah minggu bukan hanya diingat, dihafalkan, tapi dilakukan ya, walaupun kita tidak bertemu. Nah, adik-adik sekarang tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita sekarang mau baca firman Tuhan. Semuanya dibuka Alkitabnya bagi yang sudah bisa baca, supaya kita membacanya secara bersama-sama ya. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai 44. Sekali lagi ya, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai 44. Kita baca bersama-sama. Beginilah kata-kata firman Tuhan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Shalom semuanya anak-anak sekolah minggu. Sudah lama banget gak ketemu sama Mau Pendeta ya. Selama ini pendeta yang berkhotbah di ibadah sekolah minggu itu sering sekali pendeta yang lain, bukan Amang Pendeta Nababan yang pendetanya HKBP Sumbersari,
pendetanya anak-anak sekolah minggu sekalian. Abang pendeta senang banget bisa berkhotbah lagi, bertemu lagi dengan anak-anak sekolah minggu, meskipun hanya lewat rekaman. Kita berdoa terus supaya COVID-19 semakin hilang dari Jawa Barat atau dari Bandung ini, bahkan dari seluruh dunia, supaya kita bisa beribadah lagi di gereja kita ya. Semuanya sama-sama mendoakan ya. Iya. Nah, sekarang firman Tuhan bagi kita itu bercerita tentang Allah itu sungguh luar biasa memelihara kita, umat ciptaannya. Abang pendeta mau sampaikan bahwa semua manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita, ya kan? Nah, karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah kita itu bertanggung jawab memelihara kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Lalu ada pertanyaan, ya Bang Pendeta, tapi kan lagi COVID sekarang, banyak orang yang sakit, banyak orang yang gak bisa jualan, jadi uangnya gak ada. Gimana dong? Katanya Tuhan memelihara, tapi uangnya gak ada. Nah, disinilah kita mau percaya kepada Tuhan tentang pemeliharaan dan tentang kasih Tuhan kepada setiap kita, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada Abang Pendeta, kepada semua orang yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan selalu memberikan kebutuhan hidup kita. Maka dari itu Abang Pendeta mau sampaikan dalam khotbah ini, baiklah kita semua anak-anak sekolah minggu tetap percaya dengan teguh kepada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu itu apa aja sih? Oh, tentu banyak sekali. Yang sakit disembuhkan, yang belajar menjadi pintar, yang mempelajari firman Tuhan jadi tahu akan firman Tuhan, yang sayang sama orang tuanya jadi taat sama orang tuanya. Kita tahu apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita, ya kan? Nah, sekarang Abang Pendeta mau tanya, ada nggak anak-anak sekolah minggu yang belajar tapi nggak pintar-pintar? Tentu saja tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang berjuang untuk belajar. Tapi kalau nggak belajar, ya tentu saja tidak jadi pintar. Bagaimana mungkin Tuhan memberkati kepintaran kepada yang tidak belajar? Makanya harus belajar. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga melakukan tugas kita dengan baik. Sama seperti ini. Mungkinkah orang yang tidak makan menjadi kenyang? Tentu saja tidak mungkin. Dia harus makan dulu, lalu menjadi kenyang. Nah, makanya anak-anak sekolah minggu juga begitu. Kalau engkau mau pintar, belajar. Kalau engkau mau orang tuamu sehat, papa dan mama sehat, nurut sama papa sama mama, pasti sehat. Kenapa? Mama sama papa jadi nggak pusing kepalanya karena anaknya disuruh melawan. Siapa di sini yang suka main handphone, main game? Gamenya ada yang main Mobile Legend, ada yang main PUBG, ada yang main Mickey Mouse mungkin ya, ada yang main hunter atau berburu begitu ya, banyak mainan. Tetapi kalau orang tua kita memanggil, kalau orang tua kita memberikan perintah, kita harus taat. Kenapa? Supaya orang tua kita nggak pusing mikirin kita. Contoh, ada yang namanya Edgar nggak? Nah, kalau nggak ada, ini contoh aja ya. Si Edgar ini suka sekali main game di handphonenya. Pas dia main game, lalu mamanya bilang, Edgar, udah cukup nak main gamenya, sekarang waktunya untuk belajar. Ah, nggak mau ah, katanya sama mamanya. Lalu mamanya kira-kira gimana? Senang atau sedih? Atau marah? Yang pasti tidak senang, yang pasti sedih atau marah begitu ya.
ya ampun, anakku ini melawan sama aku, gitu kan. Nah, maka dari itu Amang Pendeta mau sampaikan, kalau kalian pengen mama dan papa sehat-sehat, jangan melawan sama papa sama mama. Kalau dibilang, nak makan, maka kita oke, Ma, langsung makan, ya kan. Nak tidur, langsung tidur. Jangan lagi melawan dulu, oke? Supaya apa? Mama dan papa sehat. Nah, itulah berkat Tuhan dalam hidup kita, ya kan. Nah, maka dari itu sama seperti kata-kata di dalam firman Tuhan di Alkitab kita tadi, ya. Tadi dikatakan di ayat yang ke-43, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Padahal tadi di ayat 42 dikatakan roti yang dibawa hanya 20, tapi mau dibagi ke 100 orang, ya kan? Lalu Tuhan bilang, bagi aja, pasti cukup dan akan ada lebihnya. Nah, ternyata di ayat yang ke-44 benar apa kata firman Tuhan. Begini katanya, ya, di ayat 44. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Nah, seperti itulah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak, coba deh tanya sama mama sama papa. Banyak sekali orang tua yang begini, sebenarnya uangku tidak cukup untuk biaya makan, biaya beli jajan anakku, beli susu anakku, beli kebutuhan hidup, beli sabun, sampo, odol, dan lain sebagainya, untuk bayar listrik, begitu ya, untuk bayar sekolah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, uangku tuh nggak cukup. Tetapi pas dapat akhir bulan, waktunya untuk belanja, waktunya untuk beli makanan, waktunya untuk bayar kontrakan, waktunya bayar uang sekolah, semuanya tercukupi, bahkan ada sisanya. Ya kan? Coba tanya papa mama, benar nggak begitu? Kalau dipikir-pikir nggak cukup uangnya, tetapi Tuhan mendatangkan segala berkatnya dari arah yang manapun yang kita tidak tahu. Itulah pemeliharaan Tuhan kepada kita. Nah, maka dari itu anak-anak sekolah minggu harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dan tetap melakukan tugasnya. Sama seperti kalau misalkan orang tua kita nggak bekerja, cuma tidur-tidur aja di rumah, bagaimana mungkin dapat duit, ya kan? Bagaimana mungkin punya uang, ya kan? Tetapi karena orang tua kita bekerja, maka jadi punya uang. Uangnya sedikit, aduh nggak cukup ya untuk beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu. Nah, disitulah Tuhan bekerja untuk mencukupkan. Tapi jangan dipikir kayak main sulap Tuhan itu, ya. Contohnya uangnya 500.000, tiba-tiba besok pagi jadi 1 juta. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan memakai banyak cara, banyak orang untuk memberikan kepada orang tua kita. Nah, itulah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, percaya kepada Tuhan, lakukan tugas-tugas kita. Kenapa? Karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang dahsyat, yang memelihara kehidupan kami, anak-anaknya. Tuhan, Engkau tahu, kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, sedang dalam proses belajar di dalam persekolahan kami. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, yang memiliki masa depan yang cerah, karena kami bersungguh-sungguh dalam belajar. Tuhan, kami juga mohon Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami, supaya ketika orang tua kami bekerja, orang tua kami dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan orang tua kami mendapatkan rezeki, berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu
yang sudah berlelah-lelah mengajari, membimbing, melayani anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu. Berikan sukacita yang besar kepada kakak-kakak sekolah minggu. Berikan berkat yang melimpah kepada kakak-kakak sekolah minggu, supaya kakak sekolah minggu boleh terus bersemangat dalam melayani Tuhan dan melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa, kalau ada di antara kami sekarang yang sedang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan setiap kami melalui makanan yang kami makan, melalui obat yang kami makan, supaya kami beroleh kesembuhan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan kesehatan kami. Inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, letakkan di celengan yang sudah disediakan oleh gereja kita. Nanti pada waktunya akan kita serahkan lagi kepada Tuhan melalui gereja kita HKBP Sumbersari. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan dari Amon Pendeta. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Ingat ya, persembahannya dimasukkan ke dalam celengan, tapi jangan diuap-uap ya, uangnya dimasukkan dengan benar. Yuk kita nyanyi. Terima kasih Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik anak-anak sekolah minggu, ibadah kita pada hari Minggu ini sudah berakhir. Sekarang akan dilanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu. Amang Pendeta pamit, oleh karena itu Amang Pendeta mau menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, waktunya kita masuk ke dalam aktivitas adik-adik. Aktivitas yang pertama, aktivitas sorong 1. Aktivitas sorong 1 yaitu kelas merah A, kelas merah B. Ada kakak Priska, ada kakak Ceris, ada kakak Gebi, lalu satu lagi ada kakak Novi. Ya, kakaknya baru ya. Tapi adik-adik pasti nanti kenalan lagi lebih lagi ya. Nah, adik-adik, aktivitas sorong 1 ini karena temanya adalah Allah mengingat. Allah itu selalu mengingat kita ya. Nah, sekarang kita kebalikannya. Apakah kita selalu mengingat Allah? Nah, adik-adik yang masih kecil-kecil di rumah nanti aktivitasnya dipakai dokumentasi atau difotokan. Waktu adik-adik yang paling gampang adalah mengingat kita selalu bersyukur pada Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Adik-adik biasanya berdoa waktu apa? Waktu makan, waktu tidur. Nah, adik-adik nanti boleh difotokan. Kegiatannya tidak harus dikasih hari ini juga, tidak, karena kegiatannya kan difotokan. Berarti nggak mungkin kan pagi ini mau bobo difotoin, nggak ya? Nanti malam mau kalau makan pasti kan pagi, siang, malam boleh difotokan ya. Nanti dibantu sama mama papanya. Nah, sebelum masuk ke aktivitas 2, kita nyanyi adalah sukacita ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Oke adik-adik, sekarang saatnya aktivitas horong 2. Horong 2 kelasnya Kania, Kawin, kelasnya Kawidia. Aktivitasnya karena hari ini temanya Allah mengingat, berarti Tuhan selalu mengingat kita ya, dan kita selalu disertai. Nah, aktivitasnya siapkan kertas. Adik-adik siapkan kertas. Nah, di dalam kertas nanti adik-adik bisa ditulis penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Seperti apa nih? Punya banyak teman. Nanti diisi ya. Nanti adik-adik bisa tulis di poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah, di bawahnya adik-adik bisa ucapan doa syukur atas penyertaan Tuhan buat adik-adik ya. Nah, kertasnya nanti boleh diwarnain, boleh dihias, nanti ditempel di dinding kamarnya. Nah, untuk aktivitasnya boleh dikirim di grup WA kelasnya masing-masing ya adik-adik. Kakak tunggu untuk aktivitasnya ya. Sebelum ke aktivitas sorong 3, kita mau angkat pujian Satu Anak Tuhan Pergi ke Gereja. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa
Selamat hari Minggu. Kembali lagi sama kakak Christine di Orang Tiga. Nah, Orang Tiga itu ada siapa aja sih? Orang Tiga itu ada kakak sendiri, Abang Salomo, dan kakak Kajik. Hari ini kita mau ngapain sih? Nah, kakak pingin hari ini adik-adik dari Orang Tiga itu bikin satu video wacana atau narasi ya. Kakak yakin adik-adik ngerti wacana itu apa. Nah, isinya adalah doa harapan adik-adik dan harapannya itu penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Jelasin tuh adik-adik ingin ngasih tahu apa di video itu. Nah, diiringi doa rasa syukur dan penyertaan yang dirasakan. Nanti videonya dikirimkan di grup masing-masing. Terima kasih. Adik-adik semua sudah mengikuti kebaktian hari ini, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Nah, ada pengumuman nih satu sebelum kita akhiri. Adik-adik, kalau yang belum punya celengan untuk persembahan bisa ambil di gereja. Tapi bukan adik-adik yang ambil ya. Nanti mama papahnya bisa ke gereja, lalu nanti ambil. Boleh ambil kalau ketemu kebaktian jam 8, biasanya ada kakak sekolah minggunya, jam 10 juga ada. Nanti adik-adik bisa, atau nggak by WA dulu ke kakak-kakaknya, Kak aku mau ambil celengan. Nanti bisa disiapin sama kakak-kakaknya ya. Oke, nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi jangan lupa tetap kita jaga prokes. Apa aja Kak Christine? Kita memakai masker, Cuci tangan, jaga jarak. nah adik-adik semua